Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat walafiat, selalu semangat mengikuti pembelajaran online yang guru-guru sampaikan. Ibu sangat berharap kita bisa belajar kembali, bertatap muka di sekolah, merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Semoga Allah segera mengangkat wabah ini ya anak-anak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran seni budaya untuk kelas 3. Nah, bersama saya Ibu Ina Karlina Ridwan. Disiapkan catatannya ya anak-anakku. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang yang berjudul medium berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, medium berasal dari kata media yang berarti perantara. Istilah medium biasanya digunakan untuk menyebut hal-hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik yang dipakai dalam berkarya seni. Nah, itu menurut Susanto. Bahan adalah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu dan akan habis setelah digunakan. Sedangkan media atau alat adalah sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu dan tidak habis setelah digunakan, hanya mengalami kerusakan. Nah, begitu anak-anak arti dari medium. Nah, keterampilan dalam mengolah bahan, menggunakan alat, dan penguasaan teknik yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan sebuah karya seni yang berkualitas. Ingatlah bahwa keterampilan mewujudkan karya yang berkualitas ini tidak berkaitan langsung dengan berkat seseorang. Jadi tidak misalkan dia itu udah punya bakat lah gitu ya, tapi tidak. Tetapi lebih dipengaruhi oleh ketekunan dalam berlatih. Nah, orang yang tidak memiliki bakat awalnya, bakat seni, tapi kalau dia tekun berlatih, dia akan bisa. Setiap jenis karya seni rupa memiliki medium, yaitu medium itu apa? Alat, bahan, dan teknik yang khas dalam proses perwujudannya. Demikian pula dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Karena kekhasannya inilah maka ada karya seni rupa 2 dimensi yang dinamai sesuai dengan bahan atau teknik pembuatannya. Nah, selanjutnya jenis-jenis karya seni 2 dimensi. Nah, apa saja sih jenis-jenisnya? Yang pertama nih ya, lihat di samping. Seni lukis. Seni lukis biasanya dibuat di atas media kain kanvas, kertas, dan kaca. Nah, ini peralatannya digunakan dapat berupa cat minyak, akrilik, cat air, cat poster, dan sebagainya. Nah, itu adalah seni lukis. Lalu bahan-bahannya apa saja kalau membuat seni lukis itu? Yaitu kanvas, terus kertas yang digunakan untuk melukis, terus salah satunya bahan yang mulai populer digunakan untuk melukis adalah kayu atau wood painting. Nah, selanjutnya ada juga yang dari bahan kaca. Nah, gitu. Lalu misalkan bahannya lagi cat air, cat minyak, dan sebagainya. Lalu alat-alatnya apalagi? Alat-alat yang dalam seni lukis, pensil, bisa pensil arang. Nah, lalu pastel atau krayon. Nah, itu. Selanjutnya pena atau alat gambar, tinta bak yang dikenal dengan sebutan tinta Cina. Nah, itu. Lalu ada lagi yang dari cat bahan pewarna. Ini dibedakan berdasarkan pengecatannya, misalnya cat air atau cat minyak. Nah, kayak gitu. Lalu selanjutnya jangan lupa kita juga harus pakai kuas. Nah, terus ada juga yang spidol, terus palet merupakan bidang datar yang dibuat untuk mengolah cat yang kalau cat itu disimpan di bidang datar yang bulat itu. Kalau pelukis suka sambil pegang gitu ya. Lalu ada juga yang melukisnya itu di komputer. Nah, itu bisa Ibu lupa, pokoknya ada yang menggambarnya itu di komputer. Nah, selanjutnya ada juga teknik melukis. Nah, tekniknya itu seperti apa? Ada yang teknik akuarel, yaitu sapuan basah. Ada juga yang teknik pointils, adalah cara
atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik. Nah, itu ada juga yang menggunakan teknik arsir, teknik gosok, teknik blok, lalu teknik plakat, teknik semprot, teknik tempera, atau teknik melukis yang dilakukan khusus pada dinding. Nah, itu yang bisa suka semprot-semprot itu ya. Lalu teknik kolase. Nah, itu ada banyak teknik-tekniknya ya anak-anak untuk melukis. Nah, selanjutnya kita ke yang ini adalah seni grafis. Nah, seni grafis adalah seni membuat gambar dengan alat cetak. Seni grafis yang datang ke Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai teknik untuk menciptakan desain seni murni dan sebagai alat atau teknik untuk memproduksi menggandakan karya seni. Nah, tokoh seniman grafis antara lain Firman, Lee, Kabuel Swadi, dan Suromo. Nah, itu. Lalu alatnya apa saja sih untuk melukis? Untuk seni grafis. Nah, alatnya yaitu seperti screen sablon, nah, terus rakel, terus alat semprot, hair dryer, lampu neon, meja sablon. Nah, plus papannya, plus lem kayu. Nah, itu adalah alat dari seni grafis. Ada juga yang menggunakannya itu yang di print, yaitu printer. Nah, itu bisa, lalu komputernya, lalu kameranya, itu untuk fotografi. Nah, itu seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya tekniknya yaitu ada yang menggunakan cetak sharing. Nah, cetak sharing itu adalah salah satu teknik proses cetak menggunakan layar screen dengan kerapatan tertentu. Nah, itu yang seperti itu ya. Ada juga yang jenis seni grafis yaitu dengan berfoto. Nah, yang akan dicetak yang dinamakan adalah teknik updruk, adalah proses untuk memindahkan gambar dari film ke klise, nah, ke atas foto dengan cara proses fotosintesis atau penyinaran pada screen yang telah dilapisi dengan larutan emulsi. Nah, itu begitu anak-anak teknik-tekniknya ya, ada banyak. Yang selanjutnya yaitu seni ilustrasi. Nah, seni ilustrasi adalah menggambar yang lebih mengutamakan fungsi gambar itu sendiri, yaitu untuk menjelaskan suatu teks, kalimat, naskah yang menjelaskan suatu keadaan yang lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud pada bentuk. Nah, lukisan ibu-ibu yang sedang ini panen padi, tuh ada bapak-bapaknya juga di belakang nih yang manennya, ibu-ibu di depan ya. Dasarnya yang digunakan dalam seni ilustrasi sama dengan alat yang digunakan pada seni lukis. Nah, ini nggak beda jauh ya. Alat dan bahan untuk menggambar ilustrasi dengan teknik kering seperti pensil, arang, kapur, krayon, atau bahan lain yang tidak memerlukan air. Nah, ada juga yang memerlukan air. Ini hampir sama, tekniknya juga sama, dan ya agak jauh beda lah ya tekniknya. Teknik kering menggambar ilustrasi dengan teknik kering yaitu menggunakan pengencer air atau minyak. Nah, ilustrasi dibuat langsung pada bidang 2 dimensi. Nah, atau teknik basah, media yang digunakan untuk teknik basah antara lain seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media yang lainnya. Nah, ini sama. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir nih ya, seni batik. Nah, seni batik adalah gambar hiasan yang dibuat di atas kain sutra yang teknik untuk membuatnya menggunakan bahan lilin sebagai penutup dan alat canting. Nah, selain canting, alat-alat yang digunakan untuk membatik yaitu gawangan atau tiang penyangga kain dan wajan sebagai tempat peleburan lilin. Nah, itu adalah seni batik. Nah, di kita kan setiap daerah juga ada batik-batiknya ya, ada ciri khasnya. Tidak sama tiap daerah itu ya, berbeda-beda. Nah, alatnya itu adalah ya seperti yang tadi ya, ibu tambahkan lagi, yaitu nampan plastik diperlukan untuk tempat cairan, campuran pewarna dan mencelup kain. Nah, selanjutnya panci aluminium diperlukan untuk memanaskan air di atas kompor atau tungku untuk melon kain setelah diwarnai agar malam bisa bersih. Nah, pilihlah ukuran panci sesuai dengan ukuran kain yang dibatik. Nah, terus sarung tangan diperlukan sebagai pelindung
tangan pada saat mencampur bahan pewarna dan pencelupan kain. Nah, lalu sendok makan dibutuhkan untuk menakar zat pewarna dan mangkuk plastik. Nah, itu untuk menakarnya. Mungkin ada juga sendok ukurnya, takaran ukuran kayak bikin kue gitu kan ya, ada ukur-ukurannya, timbang-timbangannya, centing-centingnya gitu. Pasti ada sih sama ya. Nggak asal tumpah-tumpahin aja, nanti kan warnanya jadi nggak bagus, malah yang tadinya mau warna malah jadi ketuaan, kemudaan gitu ya. Nah, selanjutnya untuk tekniknya, untuk teknik seni lukis yaitu yang pertama teknik canting tulis. Nah, itu ibu-ibu zaman dulu ya. Nah, itu pakai canting. Teknik yang membatik dengan menggunakan alat yang disebut canting. Nah, itu di Jawa ya. Canting terbuat dari tembaga ringan dan berbentuk seperti teko kecil dan corong di ujungnya. Canting berfungsi untuk menorehkan cairan malam pada sebagian pola. Nah, malam itu bukan malam peting ya anak-anak, bukan malam-malam hari. Itu cairan malam namanya ya, anak-anak jangan salah tanggap, Ibu jelaskan ya. Nah, selanjutnya teknik yang kedua, teknik celup ikat. Nah, teknik celup ikat itu merupakan pembuatan motif pada kain dengan cara mengikat sebagian kain kemudian dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Nah, kalian suka lihat loh ya baju-baju orang, baju-baju yang misalkan dari oleh-oleh dari Bali gitu ya. Warnanya itu kan abstrak gitu. Yang di tengahnya warna putih, belakangnya warna biru misalkan. Jadi warnanya putih terus membias ke biru membias gitu ya warnanya. Nah, itu adalah teknik celup ikat. Nah, itu menggunakan tali, benang, karet sebagai bahan menghambat atau perintang warna. Nah, itu anak-anak. Lalu ada lagi yang ketiga, teknik printing. Teknik printing atau cap merupakan cara pembuatan motif batik menggunakan canting cap. Nah, jadi itu tekniknya dicap, cap gitu. Biasanya kalau batik sekolah banyak yang tekniknya dicap. Ada juga batik kain jarik misalkan yang buat gendong anak-anak. Itu ada juga yang pakai teknik cap. Lalu yang terakhir teknik coret batik tulis warna. Motif batik juga dapat dibuat dengan teknik coret. Motif yang dihasilkan dengan teknik ini tidak berupa klise. Teknik coret biasanya dibuat juga dengan teknik lukis, merupakan cara mewarnai pola batik dengan cara mengoleskan cat atau pewarna kain jenis tertentu pada pola batik dengan alat khusus atau kuas. Nah, begitu anak-anak. Itu adalah medium berkarya seni rupa 2 dimensi. Nah, paham ya anak-anak yang ibu jelaskan tadi macam-macamnya. Nah, mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan bermanfaat, dan jangan lupa belajar dari rumah, dipahami lagi ya yang ibu jelaskan. Bisa diputar, ini video kan di YouTube ya, bisa diputar berulang-ulang. Kalian kalau belum paham, yang mana nih yang belum paham, nah diulang lagi, bisa ditonton di lain hari. Nah, semoga apa yang ibu jelaskan bermanfaat, semoga kalian paham, dan semoga wabah ini ibu intinya selalu berdoa semoga ya Allah wabah ini segera berakhir agar kita semua kembali merasakan nikmatnya belajar bersama di sekolah, merasakan nikmatnya bersilaturahmi dengan teman-teman, bertemu guru-guru. Ya, kalian juga di rumah tetap jaga kesehatan, jangan berkerumun, dan ingat meskipun kita belajar online dari rumah tetapi tetap belajar itu harus. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.